Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebetulnya pekerjaanku, guys. Pekerjaanku kuli bangunan. Kalau tidak menjadi kuli bangunan, ya saya bertani. Kalau tidak bertani, ya saya nyangkul di sawah. Kalau tidak nyangkul, tidak kerja di desa sendiri, ya merantau. Kenapa saya seperti itu? Karena saya adalah keturunan petani dan keturunan kuli bangunan. Saya bukan keturunan orang kaya, saya orang biasa. Ini pekerjaanku. Pekerjaanku sangat menderita. Aku menderita dengan kerjaan ini, tapi aku bahagia dengan pekerjaanku. Karena orang tuaku membesarkanku dengan hasil keringat mereka, membesarkanku dengan seperti ini. Aku merasa bahagia dengan pekerjaanku. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, Inna Nabiyallahi Daudah la yakuluh illa min amali yadihi. Sesungguhnya Nabi Allah, Nabi Daud, dia adalah nabi yang agung dan dia penguasa di muka bumi ini. Tapi Nabi Daud, dia tidak memakan kecuali dia memakan dengan hasil tangannya sendiri. Nabi Daud saja memakan dengan hasilnya keringatnya sendiri. Apalagi kita sebagai orang yang kecil. Begitu pula dengan Rasulullah, dia memakan dengan hasil tangannya sendiri. Sampai Rasulullah melarang untuk bagi anak cucunya supaya menerima sedekah atau zakat untuk anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus meniru Rasulullah dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dia ingin memakan sesuatu. Dia ingin memakan daging laut, dia berlayar di laut. Dia ingin memakan padi, dia menanam padi sendiri. Memakan dengan hasil keringatnya sendiri. Itu yang dilakukan Nabi Daud. Dalam Islam ini para saudaraku, mendahulukan jujur dan bertanggung jawab. Maka seandainya pemerintah ini bersatu dengan rakyat, mengajak rakyat untuk bekerja sama dengan pemerintah supaya rakyat ini membantu untuk memajukan ekonomi negara dan membebaskan bangsa ini dari kemiskinan, insya Allah itu akan terjadi. Dan itu kita jangan lupa berdoa supaya dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, di negara ini kalau ada 300 juta orang, 300 juta penduduk, maka kalau 1 jam negara mengambil keuntungan Rp1.000 di dalam 1 jam, maka negara ini memiliki penghasilan 300 miliar di dalam 1 jam. 300 miliar di dalam 1 jam. Kalau 1 hari 1 malam atau 24 jam, itu 300 miliar dikali 24 jam berarti 7 triliun 200 juta. 7 triliun 200 juta setiap hari. Kalau 1 bulan berarti berapa? 216 triliun. Maka negara dengan bekerja sama dengan rakyat, bekerja sama dengan petani, dengan pelayar, dengan orang-orang yang kecil dan semuanya, maka kalau 1 bulan, maka 216 triliun. Negara bisa memiliki penghasilan atau mengumpulkan uang 216 triliun 1 bulan. Kalau itu cuma mengambil keuntungan Rp1.000 saja. Kalau sampai beribu-ribu, wah tambah kaya. Nah, kita ini dengan duit 216 triliun itu, kalau negara ini menyuruh orang untuk bekerja, untuk misalnya supaya negara ini menjadi negara yang bersih, misalnya disapu-sapu di jalan, sapu-sapu di kota, sapu-sapu buang sampah di kota, di rumah orang supaya sampah tidak dibuang kemana-mana, tidak dibuang ke sungai. Kalau sampah dibuang ke sungai, nanti dihanyut ke laut, lautnya kotor. Nah, dengan duit 216 triliun yang dikumpulkan oleh negara melalui rakyat, maka negara ini bisa membuka ladang pekerjaan yang besar atau bisa menyuruh orang pekerja 72 juta orang pekerja dengan gaji 3 juta per bulan. Dengan gaji 3 juta per bulan. Bayangkan 272 juta orang untuk menyapu sampah yang ada di negara ini. Kalau misalnya Rp3.000 di dalam 1 hari, 1 jam, 1 bulan, maka negara ini bisa mengerjakan orang, menyuruh orang bekerja 216 juta orang tukang sapu-sapu atau tukang buang sampah atau tukang bersih-bersih. Nah, dengan duit itu, dengan gaji 3 juta per bulan di dalam setiap kepala, ya terserah mau mengambil
tarikan melalui listrik atau rumah atau sebagainya, atau jizyah atau tarikan rumah penghasilan, atau melalui barangan, cukai barangan, terserah. Itu kalau kita Rp1.000 saja bisa membuka 216 juta orang untuk menyapu supaya negara ini menjadi negara yang maju ekonominya dan membebaskan bangsa ini dari kemiskinan dan kemelaratan. Juga itu duit zakat. Duit zakat dikumpulkan oleh negara. Nanti kita buka lagi untuk fakir miskin, Baitul Mal untuk fakir miskin. Jangan dengar. Wah, enteng kacau. Oh, yang dengar. Orang ceramah. Tadi setan ki di odi ya. Bon tadi iblis. Ada dakwah Rasulullah, ada dakwah nah, menyampaikan pesan Rasulullah. Bon rene Islam kau tu adukung dak dakwah Islam, kau tu cinta ka ulama, cinta para kiai, cinta para ustaz Islam. Bon ni tadi olak ki di odi. Maka dengan hasil itu, insya Allah negara ini akan maju. Mari kita bersama-sama membantu memajukan ekonomi negara supaya negara ini menjadi negara yang paling maju ekonominya di dunia, menjadi negara yang paling aman di dunia, menjadi rakyat yang paling kaya di dunia, menjadi negara yang paling makmur di dunia, dan kita bersama-sama membebaskan bangsa ini dari kemiskinan. Salam. Salam itu